Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Sabrina dengan NPM 2042207173. Di sini saya akan membuat video pembelajaran. Oke, nggak perlu tunggu lama-lama lagi. Kita langsung ke videonya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Siapa yang tahu apa itu Pancasila? Bagus, benar sekali. Pancasila adalah dasar negara kita, Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila dan masing sila-sila mengandung nilai-nilai yang penting harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila? Karena jika kita semua menerapkannya, maka kita akan menjadi masyarakat yang damai, saling menghargai, dan rukun satu sama lain. Hari ini kita akan mempelajari makna dari setiap sila dan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai itu. Siap untuk belajar? Nah, di dalam Pancasila itu terdapat 5 sila. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimana makna dari sila pertama itu adalah kita harus percaya kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Serta kita harus menghormati perbedaan keyakinan yang ada di sekitar kita. Contoh perilaku dari sila pertama, yang pertama itu adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan seperti makan, belajar, atau tidur. Yang kedua, kita harus menghormati tempat ibadah agama lain, contohnya tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Yang ketiga itu tidak memaksakan agama atau kepercayaan kita kepada orang lain. Di sini ibu mau tanya, siapa yang bisa memberikan contoh lain dari penerapan sila pertama di sekolah atau di rumah? Siapa? Bagus sekali. Menghormati teman yang berbeda agama dan kepercayaan adalah salah satu contohnya. Ketika kita menjalankan kegiatan agama, kita juga harus menghargai orang lain yang memiliki kegiatan yang berbeda. Selanjutnya, Pancasila yang kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana makna dari sila kedua itu adalah berarti kita harus bersikap adil dan berperi kemanusiaan, menghormati hak-hak orang lain, dan memperlakukan mereka dengan baik dan penuh sopan santun. Contoh dari perilaku sila kedua yang pertama itu kita harus menolong teman yang sedang kesulitan. Misalnya saat mereka terjatuh atau memerlukan bantuan dalam belajar. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, suku, atau bahasa. Dan yang ketiga, kita harus bersikap sopan santun kepada siapapun, baik itu teman, guru, ataupun keluarga. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai ini di sekolah? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita bisa menerapkannya dengan tidak melakukan perundungan atau bullying. Kita juga harus menghormati teman, baik yang berasal dari latar belakang sama atau berbeda dengan kita. Dan di dalam Pancasila itu yang sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Dengan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan mempererat persaudaraan meskipun kita berbeda. Contoh perilaku dari sila ketiga yang pertama, kita harus mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Karena itu adalah salah satu cara kita menghormati Indonesia. Yang kedua, kita harus menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia.
Misalnya dengan mengenal dan tidak merendahkan budaya teman dari suku lain. Yang ketiga itu bekerja sama dalam kegiatan atau tugas kelompok tanpa memandang perbedaan. Di sini Ibu mau tanya, di sekolah bagaimana kita bisa menjaga persatuan? Bagus sekali. Salah satunya adalah dengan bekerja sama saat ada tugas kelompok dan tidak memecah belah teman. Kita juga bisa menjaga persatuan dengan menghargai teman dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan yang keempat, Pancasila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini mengajarkan kita untuk mengambil keputusan secara musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Contoh perilaku dari sila yang keempat itu, yang pertama, kita harus mengutamakan musyawarah atau diskusi dalam mengambil keputusan, terutama yang melibatkan banyak orang. Yang kedua, kita harus menghargai pendapat teman dan tidak memaksakan pendapat kita. Yang ketiga, kita harus berani menyampaikan pendapat dengan sopan dan mau menerima hasil musyawarah. Nih, apa ada contoh lain penerapan sila keempat di sekolah? Anak-anak Ibu ada yang tahu nggak? Yap, betul sekali. Misalnya saat kita memilih ketua kelas juga, itu kita bisa melakukan pemilihan bersama melalui musyawarah atau voting, dan kita harus mendengarkan teman lain, bukan hanya ingin pendapat kita yang diterima. Dan selanjutnya, sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana makna dari sila kelima Pancasila itu artinya kita harus bersikap adil dan berbagi kepada sesama tanpa mementingkan diri sendiri. Contoh perilaku dari sila kelima itu seperti berbagi alat tulis atau berbagi makanan dengan teman yang membutuhkan. Dan yang kedua itu bisa juga kita tidak bersikap egois dan mau berbagi mainan atau fasilitas di sekolah. Dan yang ketiga itu kita harus menghormati hak dan kewajiban orang lain. Misalnya tidak memaksakan kehendak atau mengambil milik orang lain tanpa izin. Di sini Ibu mau tanya, bagaimana kita bisa menerapkan sila ini di kelas? Ayo, tadi kan udah 1, 2, 3, 4 Pancasila. Ayo, ada yang tahu nggak? Yap, betul sekali. Dengan kita berbagi kepada teman yang membutuhkan, kita juga harus bersikap adil. Misalnya dengan tidak menguasai satu mainan sendirian atau saat bermain bersama. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang 5 sila Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi memiliki makna yang dalam dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita akan menjadi warga negara yang baik, saling menghargai, dan hidup rukun satu sama lain. Ingat anak-anak, meskipun kita berbeda, kita tetap satu bangsa Indonesia. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk selalu menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan kita. Sekarang, coba kalian pikirkan salah satu contoh perilaku dari setiap sila yang kalian lakukan mulai hari ini.
Siapa yang mau berbagi contoh perilaku yang akan kalian lakukan besok? Siapa? Ayo, siapa yang mau? Wah, baik sekali. Oke, anak-anak. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang 5 sila Pancasila dan maknanya. Ingat ya anak-anak, Pancasila itu bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita semua menerapkan Pancasila, hidup kita akan apa? Ya, betul, akan damai, rukun, dan bahagia. Baik anak-anak, kita sudahi pelajaran kita pada hari ini. Bila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak Ibu senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.